Jejak esensi darah Kinchen meresap ke dalam selip batu Gio. Tiba-tiba Kinchen melihat sebuah dunia yang luas, dan pada saat yang sama kekuatan spasial yang menakutkan langsung mengalir ke tubuhnya. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Kinchen berubah menjadi transparan, seolah-olah telah meleleh ke dalam kehampaan. Kerumunan saling berteriak, bagaimana ini? Apa yang terjadi dengan Tuan Qin? Mengapa tubuhnya menjadi transparan? Semua orang tertarik dengan situasi aneh yang terjadi pada Kinchen. Selip batu Gio di tangan Kinchen bersinar dengan cahaya putih yang terang. Ding Qianqiu bergumam, harta macam apa selip batu Gio ini? Sebelumnya dia dapat memecahkan formasi tingkat 8 menggunakan selip batu Gio ini. Kalau begitu, selama aku mendapatkan harta ini, orang tua ini juga bisa menguasai reruntuhan istana ini. Mata Ding Qianqiu berkilat, sosoknya tiba-tiba bergerak. Dia mencoba meraih selip batu Gio yang ada di tangan Kinchen saat ini. Orang lain yang menyaksikan ini berteriak marah. Ding Qianqiu, berhenti, apa yang akan kamu lakukan? Ding Qianqiu tertawa dan berkata, hahaha, benda ini akan menjadi milikku. Saat berikutnya ekspresinya tiba-tiba membeku. Sebelum dia sempat meraih selip batu Gio itu, Li Xuanji dan leluhur lainnya menembak secara bersamaan. Ding Qianqiu langsung terbang terbalik dan menyemburkan seteguk darah. Li Xuanji berkata, hantu tua Ding, aku memperingatkanmu, jika kamu berani mengganggu Tuan Qin lagi, jangan salahkan orang tua ini karena bersikap kejam. Sai Luochuan berkata, kami tidak peduli dengan keluhan antara Anda dengan Tuan Qin, tetapi sebelum krisis ini berakhir, jika Anda berani bergerak lagi, Anda akan jadi musuh orang tua ini. Wajah Ding Qianqiu menjadi hijau, menerima ancaman dari semua orang. Dia tidak lagi berani ceroboh di masa depan. Kucing hitam memandang Kinchen dengan wajah tertekan, tetapi pada saat yang sama dia juga memiliki harapan yang besar padanya. Dia bergumam, anak ini memiliki benih parasit, tentu saja dia akan mampu. Setidaknya 30% kemungkinan dia akan mampu mempersonalisasi selip batu Gio itu. Selama dia tidak mati, dia pasti akan mendapatkan keberuntungan yang sangat mengejutkan. Skeleton Rider berkata, sial, bocah itu sedang memurnikan selip batu Gio itu. Aku tidak boleh membiarkannya berhasil. Jika tidak, dia akan menemukan keberadaanku. Setelah beberapa saat, Zhu Qingfeng berkata dengan kaget, Shao Chen, kamu telah menembus tahap tengah dari tahap ke-7. Kinchen bergumam di dalam hatinya, saya tidak menyangka bahwa hanya dengan memurnikan selip batu Gio ini dapat membuat tingkat kultivasiku menembus ke tahap tengah dari tahap ke-7, dan Ekaristi Abadi juga memasuki tahap ke-6. Kinchen tampak mengangguk sambil membentur Rune di tangan kanannya, dan tiba-tiba seluruh dinding bergetar dengan keras, dan pada saat yang sama sebuah lorong muncul di depan semua orang secara tak terduga. Lorong itu mengarah ke kedalaman reruntuhan istana ini. Sosok Kinchen langsung bergegas ke lorong itu sambil berkata, ayo pergi, skeleton Rider ada di dalam sana. Lusinan uang yang tersisa di lapangan bergegas mengikuti Kinchen dari belakang. Setelah mereka sampai di sebuah aula, di depan mereka saat ini terdapat sebuah altar misterius. Di tengah altar itu terlihat seperti kerangka manusia sedang berdiri menghadap mereka. Mereka berkata, apakah itu adalah skeleton Rider? Sepertinya aura ini adalah aura Wu Huang setengah langkah yang kuat. Melihat Kinchen dan sekelompok orang telah datang, skeleton Rider berkata, tanpa diduga sekelompok semut benar-benar dapat menemukan tempat ini. Ini di luar dugaanku. Sebuah token di tangan kirinya mengeluarkan bayangan hitam roh jahat menyebar dan bergegas ke arah Kinchen. Kinchen mendengus dingin melihat itu. Kotak segel hitam di tangannya langsung muncul, membesar di udara dan bertabrakan dengan bayangan hitam roh jahat itu. Duar, bahkan Naula bergetar hebat. Skeleton terkejut dan berkata, anak ini sungguh benar-benar aneh. Motivasinya hanya di tingkat menengah jauh, tapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Cambuk tulang muncul di tangan kanannya mengeluarkan bayangan hitam naga api menggaung ke arah Kinchen. Kinchen berteriak mengeluarkan jurus pedangnya, tebasan pedang guntur. Kinchen mengayunkan pedang karat misteriusnya yang diselimuti oleh guntur yang menggelegar lebih dari 10 kaki panjangnya dan menebas ke arah skeleton Rider. Para leluhur yang juga telah hadir di sana tidak tinggal diam, mereka juga ikut membombardir skeleton Rider. Serangan gabungan yang dahsyat itu menghantam kerangka manusia yang bernyawa itu. Duar. Sekali lagi, duar. Dihadapkan dengan begitu banyak serangan master bela diri tingkat 7 akhir, skeleton Rider terlihat enjoy-enjoy saja. Kinchen berpikir, alien ini dulunya setidaknya selevel dengan kaisar bela diri tingkat 8. Kalau tidak mungkin kekuatannya seperti ini. Serangan gabungan mereka tidak berefek banyak pada skeleton Rider. Saat ini bayangan hitam roh jahat langsung menjerat beberapa wuwang tahap tengah di samping Kinchen. Wuwang itu berteriak ngeri, seluruh tubuhnya langsung hancur diserap oleh bayangan hitam skeleton Rider. Vitalitas tubuh skeleton Rider langsung meningkat dan kekuatan tembakannya bahkan lebih menakutkan.
Qin mundur beberapa langkah dan cermin suci Likan muncul di tangannya. Sinar putih dengan kekuatan murni meledak menyapu ke arah skeleton Rider. Pada saat yang sama, Qin membuka mata terlarangnya, menyebarkan dampak mental yang mengerikan dan langsung melesat. Skeleton Rider mendengus dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya putih yang mengerikan. Skeleton Rider berteriak, pergelangan tangannya gemetar. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas di kehampaan. Itu adalah kucing hitam dengan gesit. Dia merampok cambuk tulang Skeleton Rider. Skeleton Rider terkejut. Dia merasa bahwa hubungan spiritual antara dirinya dan cambuk tulang sebenarnya telah terhalang dan koneksinya terputus. Dia meraung, "Sialan, dasar kucing pencuri, kembalikan padaku." Qin tertawa dan berkata, "Kucing hitam, kerja bagus." Tanpa diduga, kucing hitam mengabaikan semua orang. Dia menatap Skeleton Rider dan berkata, "Tengkorak mati, selama kamu memberikan barang-barang yang tersimpan di altar itu kepada kaisar ini tidak hanya akan mengembalikan cambuk tulang ini, tetapi kaisar ini akan menangkap anak laki-laki ini untuk Anda. Bagaimana?" Skeleton Rider menjawab, "Barang apa itu yang kamu maksud? Saya tidak mengerti." Kucing hitam berkata, "Jangan main-main denganku. Kau seharusnya tahu itu adalah manik-manik hitam yang seharusnya ada di altar ini sebelumnya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu?" Qin mulai curiga. Dia menatap kucing hitam di sampingnya. Melihat tatapan curiga itu, kucing hitam berkata, "Anak muda, kaisar ini ingin mendapatkan manik-manik itu untuk kebaikanmu sendiri. Selama manik-manik itu kita dapatkan, benih parasit di tubuhmu akan kita paksa keluar menggunakan manik-manik itu. Manik-manik itu adalah peninggalan para leluhur di zaman kuno. Mereka dapat menyegel kekuatan ras alien dan mengurungnya di alam rahasia iblis surgawi ini. Beberapa dekade belakangan ini, tampaknya manik-manik itu telah dirampas oleh seseorang, sehingga aku khawatir seluruh benua akan menghadapi bencana besar." Qin terkejut mendengar nada bicara kucing hitam. Dia bisa merasakan bahwa apa yang dia katakan itu sepertinya tidak palsu. Skeleton Rider berkata, "Saya tidak tahu manik-manik yang Anda sebutkan itu. Ketika saya memasuki altar ini, saya tidak menemukan apapun di sini. Cepat kembalikan cambuk tulang itu." Qin mendesak cermin suci Likan, berulang kali membombardir Skeleton Rider, melemahkan nafasnya dan dia mundur dengan panik. Wajah Skeleton Rider pucat. Dia tahu bahwa situasinya sudah sangat genting. Dia berkata, "Bocah bau, orang tua ini abadi. Tidak mungkin bagimu untuk membunuhku. Kalian tunggu saja, sekte setan darahku akan bangkit kembali dan ketika saatnya tiba, aku akan membantai kalian semua." Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menghilang di ujung lorong reruntuhan itu. Li Xuanji, Sai Lo Chuan, Pei Dongxing, dan para leluhur lainnya mulai duduk ke tanah dan menarik nafas lega. Li Xuanji berkata, "Akhirnya kita menang. Skeleton Rider sudah terluka parah. Setelah kita kembali nanti, kita harus menelusuri jejak sekte setan darah sesegera mungkin. Ini adalah bencana besar bagi tanah 100 dinasti kita." Semua leluhur mengangguk sedih menatap 30 Raja Wu yang masih hidup. Lebih dari 100 Raja Wu telah mati sia-sia selama menjelajahi reruntuhan ini. Ini adalah kerugian yang cukup besar bagi mereka. Kucing hitam berkata, "Anak muda, manik-manik itu tidak ada di reruntuhan ini. Mungkin saja Skeleton Rider telah membawanya pergi. Manik-manik itu adalah harta yang sangat penting untuk menyegel alam rahasia iblis surgawi ini. Jangan sampai Skeleton Rider menggunakannya." Kucing hitam langsung mengguncang sosoknya, mengejar Skeleton Rider dan menghilang dari sana. Para leluhur berkata, "Tuan Qin, apakah kamu juga ingin mengejar Skeleton Rider?" "Tuan Qin, meskipun Skeleton Rider telah terluka, setidaknya setengah dari kekuatannya masih tersisa. Jika Tuan Qin terburu-buru seperti ini, saya khawatir itu akan berbahaya." Semua orang angkat bicara dan berkata dengan tulus. Qin tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, tentu saja saya akan mementingkan keselamatan hidupku sendiri. Sekarang ini adalah cara terbaik untuk mengejarnya. Lain kali saya khawatir akan sangat sulit untuk menemukannya." Sebelum pergi, Qin tiba-tiba menatap kerumunan seolah memikirkan sesuatu. Ding Qianqiu bergumam, "Tidak baik, dia buru-buru ingin pergi dari sana." Qin berkata, "Mau sembunyi ya, mati untukku." Pedang karat misterius di tangan Qin berkedip dan langsung menebas ke arah Ding Qianqiu. Ding Qianqiu berteriak ngeri, "Hentikan, sekarang musuhmu bukanlah aku. Untuk apa saling membunuh? Apakah kamu ingin sekte setan darah mendominasi tanah 100 dinasti?" Qin berkata, "Apa musuh katamu? Ding Qianqiu, saya khawatir kamu adalah bagian dari sekte setan darah itu. Jika kamu menggunakan kekuatan penuhmu sebelumnya, Skeleton Rider pasti tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah." Cahaya pedang melonjak dan langsung memotong bayangan telapak tangan Ding Qianqiu, dan pada saat yang sama Qin menggunakan teknik mata terlarang. Badai kekuatan mental yang mengerikan langsung menyapu kepikiran Ding Qianqiu. Mata Ding Qianqiu langsung pusing. Sesaat kemudian pedang karat misterius telah tertancap di dadanya dan Ding Qianqiu pun tewas seketika. Seluruh prosesnya panjang, tetapi itu hanya sesaat. Gerakan Qin terlalu cepat sehingga serangan leluhur Lisang datang terlambat. "Lisang, berhenti, apa yang ingin kamu lakukan?"
Li Xuanji dan yang lainnya berteriak marah meskipun mereka tidak ingin melihat Qin Chen membunuh Ding Qianqiu, tetapi mereka juga tidak ingin melihat Qin Chen dibunuh oleh Li Shang. Li Shang berkata, anak ini terlalu berambisi, jangan tertipu olehnya, karena dia berani membunuh Ding Qianqiu, tidak tertutup kemungkinan cepat atau lambat dia juga akan menargetkan kita. Serangan dasar Li Shang menghantam tubuh Qin Chen membuat kepulan asap menyebar. Qin Chen berjalan keluar dari kepulan asap itu sambil berkata, semua orang telah melihatnya sendiri kan, ketika kita semua terluka parah melawan Skeleton Rider, Li Shang dan Ding Qianqiu ini sepertinya sangat baik-baik saja. Li Xuanji dan yang lainnya juga menatap Li Shang dengan kaget. Memang pada saat ini efektivitas tempur Li Shang tidak terlihat seperti mereka yang telah cedera. Li Shang berkata, kamu omong kosong. Li Shang meraung, tubuhnya melonjak lagi, kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari tubuhnya. Sebuah jimat muncul di tangannya berencana kabur dari sini. Qin Chen berkata, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Kotak segel hitam besar muncul tiba-tiba dan menabrak kehampaan. Kotak segel besar yang berisi kekuatan yang menakutkan mengenai tubuh Li Shang dan menyemburkan seteguk darah. Lalu serangkaian bayangan pedang yang menakutkan muncul secara bersamaan, menebas Li Shang yang masih tergantung di udara. Tubuhnya ditembus oleh energi pedang yang tak ada habisnya, dan Li Shang pun meledak menjadi kabut darah dalam sekejap mata, hanya menyisakan satu cincin penyimpanan. Qin Chen berkata, semuanya tolong kalian jaga orang-orangku. Li Xuanji dan yang lainnya melengkungkan tangan ke Qin Chen. Qin Chen tidak menoleh, sosoknya bergetar langsung berubah menjadi guntur dan menghilang dari sana. Anak ini benar-benar telah membunuh Ding Qianqiu dan Li Shang sendirian, ucap beberapa orang saling memandang. Bahkan Li Xuanji dan leluhur lainnya menatap dengan penuh kengerian. Pada akhirnya para leluhur mengalihkan pandangan mereka ke dinasti Dagan dan beberapa uang tingkat menengah dinasti Li besar. Mereka berkata, bagaimana dengan orang-orang ini? Buang dari dinasti Dagan berkata, senior, jangan bunuh kami, saya bersedia keluar dari dinasti dan bekerja untuk Anda. Ya, itu benar, Raja Tangan Darah, Anda dan saya dulu memiliki banyak persahabatan dan saya menunggu beberapa kata-kata dari Master. Saya bersedia mengikuti Raja Tangan Darah dan melayani Tuan Qin. Melihat mata leluhur acuh tak acuh, kelompok orang ini berlutut dan memohon belas kasih satu persatu. Mata Li Xuanji berbinar, dia berkata, serahkan masalah ini pada Raja Tangan Darah dan teman-teman dari dinasti Dawei. Raja Tangan Darah tercengang dan kemudian dia merasa tersanjung melihat dua dinasti kuat berlutut di tanah sambil memohon belas kasihan. Perasaan Raja Tangan Darah campur aduk. Dahulu dia hanyalah seorang luwang yang memiliki derajat yang paling rendah. Siapapun bisa menghinanya. Tapi sekarang belum lama dia mengikuti Qin Chen. Bahkan nenek moyang dari 7 dinasti atas harus bersikap baik padanya. Selanjutnya Li Xuanji dan yang lainnya tidak pergi dengan tergesa-gesa. Sekelompok orang ini berkultivasi dan memulihkan diri di sana.